Pernah nggak teman-teman berpikir gimana ya drone bisa terbang? Gimana ya dia bisa stabil mengudara? Dan gimana ya dia bisa berpindah secara akurat dari satu titik ke titik lain? Dan meskipun ada angin kencang, drone masih bisa stabil dan bisa shoot footage yang lumayan smooth. Padahal kalau kita lempar aja dia bisa dengan mudahnya jatuh ya. Mari kita bahas. Dengan Epulo, selamat datang di Tentang Drone. Wah! Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan informasi seputar dunia drone. Hari ini kita akan mencoba membedah anatomi drone. Tapi bukan pelajaran biologi, tenang. Jadi mungkin nggak akan bikin ngantuk. Kita akan coba menjabarkan tentang anatomi drone dengan bahasa yang simple. Tapi anak bayi yang baru keluar aja akan mudah memahaminya. Oke, kita mulai dengan membahas frame dan propeller. Hampir semua drone sama. Pada prinsipnya dia mempunyai frame, mempunyai propeller tentunya. Kalau nggak mungkin bisa terbang. Frame ini dianalogikan sebagai kerangka kalau di tubuh manusia. Jadi dia, kerangka manusia itu kan menopang jantung, hati, ginjal, usus, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan drone. Ada frame yang tercover, ada frame yang tidak tercover. Mungkin FPV rakitan frame tidak tercover ya. Sedangkan cover dari frame itu sendiri kita bisa sebut shell atau case lah mungkin ya. Nah, di drone itu bukan menempel jantung dan hati, tapi semua komponen yang akan mendukung drone itu bisa terbang, semuanya menempel di frame. Ada flight controller, ada electronic speed controller atau kita sebut dengan ESC, ada IMU, ada GPS, ada RxTx yang mungkin menempel terpisah atau jadi satu dengan flight controller. Ada motor, ada gimbal, baterai mungkin. Nah, itu semua menempel di frame. Bahan-bahannya juga banyak macam. Ada yang full carbon fiber, mungkin yang nggak ada cover kayak teman-teman tahu mungkin FPV rakitan. Ada juga yang seperti ini. Ini drone aerial kebanyakan berupa plastic mold. Ya, jadi berbentuk plastik yang mengcover dan juga sebagai penopang dari komponen-komponen tersebut. Itu frame. Nah, frame ini mempunyai peranan yang sangat penting kalau di aerial. Karena sebagian besar drone aerial itu tidak waterproof, jadi dia yang akan melindungi komponen-komponen tersebut terhadap air ya. Jadi dia akan melindungi air, dust dan lain sebagainya. Nah, di frame tanggung jawab kita sebenarnya drone itu less maintenance ya. Jadi frame itu kita hanya mungkin perlu melihat apakah ada kecenderungan stres, crack yang mungkin akan mengakibatkan uap air atau embun atau air sekalipun yang akan merembes dan masuk mengenai dari bagian sensitif elektronik yang ada di dalamnya. Karena kalau terkena, kalau kita tidak mengcoating ya akan terjadi malfunction atau failure di udara yang menyebabkan drone crash, jatuh dan lain sebagainya. Nah, itu pentingnya kita menjaga frame atau memperhatikan frame saat pre-flight check atau mungkin perawatan agar frame itu tetap dalam kondisi prima dan baik. Selanjutnya kita lanjutkan dengan propeller. Nah, propeller ini merupakan bagian yang cukup penting ya. Sebenarnya propeller tidak akan bisa bekerja tanpa motor dan motor tidak akan bisa bekerja sempurna tanpa ESC dan ESC tidak akan bisa mendapatkan tenaga dari baterai. Jadi saling keterkaitan. Cuman propeller akan sangat bermanfaat karena dia yang memproduksi gaya angkat. Jadi drone itu bisa terbang diakibatkan oleh sayap berputar. Ini kita sebut dengan sayap berputar. Sama dengan helikopter. Helikopter itu bukan fixed wing tapi rotary wing. Nah, di drone itu sendiri propeller inilah yang memproduksi gaya angkat, menciptakan gaya angkat. Jika propeller itu dalam kondisi tidak prima seperti sobek, mungkin sompel dan lain sebagainya, diharuskan di replace. Jadi kalau di buku manual book DJI itu salah satu parts yang replaceable atau mungkin perlu perawatan atau perlu perhatian khusus, salah satunya adalah propeller. Jika terjadi kerusakan harus segera diganti. Propeller itu seperti Lito mungkin, harga mungkin 200 ribuan. Drone ini mungkin mulai dari 4 sampai 11 jutaan. Jadi kita jangan mencoba melindungi 200 ribuan dan mengorbankan yang 4 juta atau 11 juta ini. Jadi jika memang ada sedikit kerusakan dari propeller, baik itu sobek atau sompes, itu sebaiknya diganti karena dia akan mempengaruhi performan drone itu untuk bisa mengudara dengan baik. Oke, propeller, teman-teman bertanya kenapa dia bisa terbang ya? Atau bagaimana ya arah putaran propeller? Jadi propeller itu dibagi dua, clockwise dan counterclockwise. Mungkin kita sebut dengan CW dan CCW ya. Di drone ini saling
mengkompensasi momen putaran dari masing-masing. Jadi ini mungkin sama CW clockwise, ini counter clockwise atau sebaliknya ya. Sehingga drone tidak akan berputar pada porosnya. Jadi kalau ini diputar bareng-bareng, ini drone itu akan berputar terus. Sama seperti helikopter. Helikopter kalau tidak ada tail rotor untuk mengkompensasi putaran momentum dari main rotor, si helikopter akan berputar. Nah, distabilkan oleh stabilizer atau tail rotor. Nah, dia akan stabilkan momentum putaran. Propeller ini juga yang mengarahkan kemana drone ingin berjalan sesuai dengan keinginan pilot tentunya. Jadi kalau contohnya ingin maju, ya putaran dari propeller ini yang diatur oleh ISC. Jadi kalau maju mungkin putaran belakang yang berputar lebih cepat, yang depan lebih lambat, sehingga drone akan mengarah ke depan. Ke kiri ke kanan begitu juga sebaliknya. Kalau mau ke kanan ya berarti yang sebelah kiri berputar lebih cepat dan mengarahkan drone-nya miring, sehingga akan menyebabkan drone itu berbelok. Jadi itulah cara kerja dari propeller dan betapa pentingnya propeller untuk tetap kita rawat. Kita masuk ke dalam nih. Ada beberapa komponen tadi yang menempel di frame tersebut, FC atau flight controller, ada ESC electronic speed controller, ada sensor board, ada GPS, dalamnya mungkin ada IMU inertia measurement unit dan lain sebagainya. Ini nih salah satu jenis FC atau flight controller yang ada di drone Aerial DJI. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ini flight controller, dia otak. Kalau di komputer mungkin mainboard, kalau di tubuh manusia mungkin otaknya. Ini otaknya. Ini brain-nya. Ini bentuk dari ESC, Electronic Speed Controller. Ini yang mendistribusikan daya dari baterai ke motor-motor. Jadi di sini ada sekitar 12 port ya, 12 port yang mana 4 motor itu motor yang digunakan adalah brushless. Brushless itu 3 wire, kalau brush itu 2 wire ya. Jadi rata-rata drone Aerial DJI itu menggunakan brushless, satu motor 3 kabel. Jadi di sini ada untuk 4 motor, untuk 4 port ya. Nah, ini bentuknya ISC kecil. Terus kemudian ini cooler, pendingin dan GPS board. Nah, ya ini board GPS ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh board sensor. Jadi sensor di DJI itu ada 2, ada ultrasonic, ada vision. Jadi berupa kamera ya. Dia obstacle sensornya berupa kamera. Sedangkan infrared itu biasanya cuma ground detection ya, untuk melakukan pendaratan. Nah, dari komponen-komponen tadi mereka bekerja sama supaya drone itu bisa stabil hover ya. Jadi kalau misalnya ada angin, tentunya kalau tidak ada flight controller atau tidak ada pengaturnya, drone itu akan bergeser. Tapi di sini ada GPS, ada IMU-nya menentukan arah, ada GPS menentukan koordinatnya, ESC yang mengendalikan motor, flight controller yang menerima instruksi. Jadi jika instruksi si pilot itu kamu harus stay di situ ya, berarti drone harus stay di situ. Jika angin ada, mereka akan bekerja sama tuh. Jadi drone pasti akan berubah sehingga dilaporkan kepada ISC. Ini harus ditambah sedikit powernya agar drone bisa stabil di titik poin yang si pilot minta. Sehingga putaran propeller pun akan melawan angin itu sendiri. Jadi makanya kadang-kadang kita melihat drone itu akan miring seperti ini. Nah, dia berusaha untuk mempertahankan posisinya sesuai koordinat yang ditentukan oleh si GPS. Tentunya GPS juga menerima informasi dari satelit. Itulah cara drone bisa terbang dengan stabil, dan begitulah prinsip kerja dari komponen-komponen elektronika tadi. Oke, selanjutnya di sistem propulsion. Propulsion itu adalah sistem penggerak dari drone itu sendiri. Nah, sistem penggerak itu ada motor, baterai, dan ada ISC. Tadi ISC bagian dari komponen board, tapi ini termasuk pada komponen propulsion ya. Dan propeller tadi juga udah kita bahas. Propeller itu mendapat putaran dari motor itu mendapat daya dari ISC, motor itu mendapat power dari ISC itu mendapat daya dari baterai, dan ISC juga diperintahkan oleh flight controller. Jadi ini keempat komponen ini adalah sistem propulsion sebenarnya. Jika terjadi sesuatu, nah motor ini mungkin sangat rentan dan sensitif terhadap microparticle ya. Kenapa kita perlu menggunakan landing pad? Ini adalah landing pad. Nah, kenapa disarankan untuk menggunakan landing pad? Karena drone itu rentan dengan microparticle. Dia ada stator dan ada rotor. Stator dan rotor gapnya itu cukup kecil ya. Sehingga jika kita selalu terbang di area yang mungkin berdebu, berpasir, sangat sering, dan kita malas untuk melakukan pembersihan atau maintenance, itu akan menggumpal kerak-kerak batu atau pasir tadi. Sehingga pada suatu saat jika memang dia tergumpal, itu ada kalanya selain terluka si magnetnya, dia akan menghasilkan stuck juga. Nah, ini yang akan menyebabkan motor itu mati mendadak
mendadak di atas. Jadi bisa jadi karena drone jatuh itu banyak faktor ya. Mungkin hewan seperti burung, mungkin komponen elektronika yang sudah lemah, mungkin baterainya juga sudah drop, dan salah satunya adalah motor itu sendiri. Jadi motor jika sering terkena pasir, kita sering terbang di daerah yang berdebu berpasir, yang pasirnya itu banyak menyimpan mikropartikelnya yang cukup padat dan dia tidak akan tergilas oleh rotor dan stator, jadi akan menyebabkan putaran sini. Jadi begitu propeller arming atau berputar, turbulence si pasir itu akan memutar juga, dan mungkin secara akumulatif dia akan masuk ke dalam celah-celah motor ini ya. Meskipun motor ada yang terlindung ya, tapi pasti ada celah ya. Di Mavic 4 Pro, Matrix itu mungkin cukup terlindung. Tapi kalau seperti ini Mini 3, Lito, Mini 5 Pro mungkin agak sedikit terbuka sehingga bisa dengan mudah masuk. Nah, kalau kita jarang membersihkannya dengan blower, itu ada kemungkinan stuck. Makanya dibutuhkanlah landing pad. Di beberapa drone yang memiliki obstacle sensing, itu biasanya dilengkapi dengan sensor. Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa sensor yang digunakan oleh DJI adalah vision, penglihatan. Ada yang sensor bentuknya seperti ini, ada yang mungkin dikelilingi seperti ini, atas ada, kalau R3 itu ada di belakang, bawah juga ada. Bentuknya semuanya sama ya. Teknologi sekarang, DJI mengembangkan meskipun ini mini, sektor mungkin bisa amatir atau pemula, sudah dilengkapi dengan vision, yang mana vision sensor di Lito X1 ini 360 derajat ya, akan mencegah atau mendeteksi obstacle 360 derajat. Jadi sudah cukup aman untuk event pemula juga. Selain sensor ini, ada juga berupa lidar. Ini lidar. Kalau Lito X1 ada lidar di depan. Kalau seperti Mavic 4 Pro, lidarnya ada di arm. Seperti Neo 2, lidarnya ada di depan. Begitu juga dengan Flip. Nah, yang ini seperti Mini 5 Pro ya. Lidarnya tuh ada di bagian frame depan nih. Kalau mungkin mirip nose lah ya. Bedanya, vision system itu benar-benar sensing vision, jadi seperti mata manusia. Jika memang kondisi gelap, si vision tidak akan bekerja. Nah, ini juga ingin saya mengingatkan yang baru memiliki ya. Jadi vision system itu tidak akan bekerja pada kondisi dark atau low light. Nah, sama kayak mata manusia, kalau gelap juga kita susah nemuin ya, ini mana nih temboknya nih. Yang kedua, tidak akan bekerja pada penampang yang tipis. Contohnya apa? Benang layang-layang, kabel, sling. Itu tidak akan terdeteksi, sehingga banyak kejadian drone itu crash ya, diakibatkan oleh ya mungkin karena terlena, ketidakpahaman. Jadi terlena footage-nya saking bagusnya, di sebelah ada kabel, kita udah tahu, tapi tidak sengaja terkena. Ada juga yang mungkin tidak paham, kok nggak bisa kedetek, padahal ada sensornya. Ternyata dia tidak membaca buku manual bahwa sensor vision itu tidak bisa mendeteksi penampang yang tipis. Juga di buku manual itu disebutkan sensor itu tidak akan bekerja optimal di obstacle yang monokrom, hitam putih. Dia mungkin tidak 100% mendeteksi ini benar obstacle atau tidak. Dan juga tidak optimal bekerja di surface yang reflektif seperti kaca, pantulan. Nah, itu dia tidak optimal. Selanjutnya, tidak juga bisa berfungsi di terlalu terang juga tidak bisa, sama seperti mata manusia. Terlalu gelap nggak bisa, terlalu terang juga silau. Terus ada juga sensor infrared. Nah, infrared ini dia akan mendeteksi, kalau di Lito kecil ya, tapi ada di drone-drone lain. Infrarednya itu ada 2 di bawah. Dia akan mendeteksi ground. Dia akan mengukur udah sampai ground. Biasanya itulah yang akan memperlambat percepatan dari si drone itu sendiri untuk landing. Jadi jika mendeteksi ground di 1 meter atau 50 cm, dia akan secara otomatis mengurangi kecepatan vertikal. Itu turunnya tuh pelan, sehingga drone akan aman. Beda mungkin dengan drone-drone dulu ya, kayak Phantom 3, mungkin Phantom 4 juga masih agak kasar. Jadi kalau si pilotnya tidak hati-hati akan sedikit terempas. Nah, lidar ini sensornya akan bekerja sedikit berbeda dengan visionnya. Dapat mendeteksi di kondisi low light, tapi batasannya ada. Jadi kalau kayak Lito Mini 5 Pro itu mungkin 1 lux. Jadi kalau agak sore, rabun-rabun ayam itulah, remang-remang, masih sedikit ada cahaya kayak blue hours dan lain sebagainya, mungkin si lidar masih bisa berfungsi. Beda halnya dengan Mavic 4 Pro, dia sanggup mendeteksi obstacle meskipun di kondisi gelap sekitar 0,1 lux. Jadi kalau ini 1 lux, Mavic 4 Pro di 0,1 lux, jadi lebih aman lagi. Tapi ingat, cuman ada di front area. Nah, rata-rata lidar itu disematkan untuk mendeteksi bagian depan, bukan kanan kiri depan belakang lagi, seperti drone vision yang disematkan di drone tersebut. Nah, untuk drone yang tidak ada sensornya, ya harus hati-hati. Tapi yang sekarang drone terbaru sudah ada semua ya, mulai dari Neo 2, Lito X1, Lito 1, itu sudah disematkan sensor 360, kecuali Flip kali ya. Flip masih front side lidar.
Oke, next adalah gimbal dan kamera. Nah, mungkin diibaratkan kamera mata, perpanjangan dari mata kita, sedangkan gimbal itu leher ya. Bagaimana dia bisa mengambil footage dengan tenang meskipun angin kencang ya, itu tugasnya si gimbal ini. Jadi gimbal akan menjaga drone ini, kamera ini tetap stabil ya, meskipun drone-nya tidak stabil. Jadi gimbal akan membuat kamera itu stabil meskipun drone dalam kondisi tidak stabil gara-gara angin dan lain sebagainya. Gimbal ini termasuk part yang sensitif ya, jadi jika terjadi kerusakan harga spare partnya cukup mahal, jadi harus diperhatikan dan harus dirawat dengan baik. Karena dia memiliki motor hampir sama dengan motor yang menggerakkan propeller, ini juga rentan terhadap debu, pasir, dan juga rentan terhadap human error ya. Human error gimana? Jadi kalau dalam kondisi nyala, si cover gimbalnya itu tetap dipasang, motor itu diberi arus, diberi daya untuk melakukan pergerakan tapi ditahan. Nah, ini akan mengakibatkan motor itu cepat rusak karena diberi arus tapi dia tidak melakukan kegiatan. Jadi motor itu akan mengalami stres, bisa panas, mungkin overheat, dan filamen-filamennya bisa rusak, sehingga mungkin kadang-kadang akan menyebabkan error motor overload, motor gimbal overload. Mungkin teman-teman pernah mengalaminya. Nah, itu salah satu faktornya itu. Baik, selanjutnya ke baterai ya. Tadi baterai termasuk bagian dari sistem propulsion karena dia yang memberikan daya. Tapi di sini saya ingin memberikan informasi betapa pentingnya kita merawat baterai ya. Jadi sebenarnya drone tadi juga di awal sudah disebutkan dia free maintenance. Yang perlu kita rawat adalah salah satunya baterai, propeller, motor, dan mungkin body. Jika ada stres, keretakan di daerah yang bekerja cukup krusial seperti di arm, di bagian tengah, nah itu perlu diperhatikan untuk menghindari hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, seperti tadi air bisa masuk ke dalam merusak komponen. Kalau di sini ada stres berarti akan menyebabkan arm itu patah karena dia akan mengangkat beban, propeller tadi menghasilkan gaya angkat, jadi kalau sobek dia tidak akan sempurna. Begitu juga dengan motor, begitu ada problem dia akan stuck di atas. Jika stuck di atas, satu propeller mati ya, yang lain juga akan ikut mati atau tidak stabil, sehingga akan mengantarkan drone ini jatuh. Nah, sekarang baterai nih. Baterai juga cukup penting untuk dirawat karena prinsipnya, karena mayoritas itu menggunakan baterai LiPo, jadi jika tidak digunakan dia akan rusak, jika digunakan dia rusak. Jadi kita milih yang mana nih? Milih dipakai dong. Supaya baterai drone ini awet, ada ketentuan. Sebenarnya sudah ada semua di manual nih. Ketentuannya adalah jika kita menggunakan baterai, mungkin jangan selalu main di habis ya. Makanya kalau saya secara pribadi terbang drone itu 30% pulang. Itu akan menjaga umur baterai tetap awet, tetap on the track lah. Rata-rata 200 cycle, kita bisa maintain sampai ke sana gitu. Analoginya mungkin sama seperti aki mobil ya. Kalau kita atau aki motor, kita biarkan dia habis 0%, itu juga akan merusak atau memperpendek umur si aki itu sendiri kan. Sama seperti baterai. Jadi 30% pulang agar baterai itu tidak drop sampai 0% atau di bawah 10%, sehingga sel-sel yang ada di dalamnya tetap terjaga. Yang kedua, jika baterai selesai digunakan, itu kan masih panas. Nah, jangan langsung di-charge, karena kalau langsung di-charge berarti kita memaksakan arus masuk padahal baterai itu belum ready untuk menerima daya kembali gitu. Karena ini smart baterai, ada board dan firmware-nya untuk menjaga itu, dia akan menolak. Cuman kalau kita keseringan terus memasukkan arus, memaksa, jadi dia jebol, selnya juga terpengaruh. Jadi biarkan dulu dingin di suhu ruangan, baru di-charge kembali. Makanya perlu baterai cadangan untuk menghindari hal itu. Selanjutnya, jika tidak digunakan dalam periode yang sangat lama, biasanya baterai LiPo milik DJI itu dia ada discharge-nya. Mungkin drone lain yang serupa juga sama ada ya. Nah, rata-rata ada discharge schedule-nya. Nah, kalau DJI bisa diatur tuh, mau 1 hari, mau 2 hari, dia akan sendirinya discharge. Cuman kalau kita keseringan menyimpan di angka 100% dan tidak dimainkan dalam waktu lama, dan itu berulang terus, itu akan memperpendek umur baterai. Nah, di ketentuan manual dijelaskan agar supaya umur baterai terjaga dan awet, jika tidak dimainkan dalam waktu yang cukup lama, baterai harus di storage di level 40-60%, mungkin 2-3 bar. Nah, itu yang akan merawat baterai, karena di level itu DJI men-setting baterai itu di dalam kondisi storage mode. Dia akan kayak hibernasi lah, dia menjaga gitu. Meskipun dia akan di-set juga dengan sendirinya, tapi di level itu di-setting untuk menjaga level baterai lebih awet. Mungkin terakhir, simpan di tempat yang kering. Jangan simpan di tempat yang lembab, direct kena sinar matahari. Nah, itu kan membuat baterai ini menjadi lebih awet. Selanjutnya,
mungkin untuk membuang baterai, ingat karena ini baterai LiPo akan menyebabkan explosions atau terbakar. Jadi mungkin saran yang bisa diambil adalah baterai ini dibuat short circuit dulu dengan merendam di air garam mungkin. Setelah direndam, kita tusuk, dia akan terbakar seluruh sel-selnya sehingga ini akan aman dibuang dimanapun. Jadi mungkin tidak akan menyebabkan explosion jika tidak sengaja membakar dan lain sebagainya. Jadi harus dikosongkan dulu selnya. Itulah cara membuang baterai yang proper ya. Nah itu tadi pembahasan tentang anatomi drone, komponen-komponen yang ada di drone. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu jika terjadi crash atau mengalami problem sudah bisa memperkirakan komponen mana yang terlibat sehingga mungkin kita bisa merepair sendiri atau kita juga sudah mulai ada gambaran sebelum memberikan ke orang yang bisa memperbaikinya seperti bengkel dan lain sebagainya. Nah, menurut kalian, menurut pengalaman kalian, mana yang paling rawan untuk rusak dan siapa yang pernah mengalaminya? Tulis di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam terbang terus. Wah.